Oke, ya. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi kalau misalnya dia hanya usus buntu sakit biasa gitu ya, yang masih bisa kita ngobrol gitu ya, saya kasih tahu gitu, bukan yang keadaan gawat darurat gitu ya. Itu kita wajib kasih informasi yang lengkap, yang komplit ya terkait kesehatannya, terkait prosedur yang akan dilakukan ya. Apapun prosedurnya, mau itu pasang kateter, mau itu mau operasi, entah itu mau pasang infus dan sebagainya, itu disampaikan ya, dan pasien berhak untuk setuju ataupun menolak ya, kecuali dalam situasi darurat. Nah, ini juga ada di undang-undang keperawatan ya. Jadi kalau situasi darurat itu beda. Tenaga medis itu tidak akan disalahkan ketika merawat pasien gawat darurat ya. Beda kalau tadi pasiennya masih sadar, kemudian kamu kok nggak lakukan inform consent ya, tidak memberikan informasi ya, persetujuan pasien ditandatangani, itu malah kita nanti dituntut hukum ya. Tapi kalau kita ketemu pasien gawat darurat nih, misalnya kecelakaan ya, kemudian darahnya sudah ngocor banyak gitu ya, itu nggak perlu persetujuan keluarga atau persetujuan pasien ya. Pasien datang ke rumah sakit, kita harus segera melakukan tindakan keperawatan. Itu hak pasien. Selanjutnya ya, hak untuk menolak pengobatan ya, ini sudah ya. Ya, intinya kayak tadi ya, hak jauh diizinkan hukum ya. Jadi kalau ditolak ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti resiko ditanggung dia sendiri. Kalau misalnya dia nggak mau dioperasi usus buntu gitu ya, nanti kemudian dia mengalami perforasi gitu ya, mengalami apa namanya luka yang semakin tambah parah, bernanah atau infeksi gitu. Kita nggak disalahkan. Ada kok inform consent apa namanya ini ada tanda tangan pasien bahwa pasien menolak gitu ya, kita tidak dituntut secara hukum ya, itu karena risikonya pasien sudah tahu. Kemudian yang kelima, hak untuk mengetahui bahwa setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut program asuhan medis, konsultasi dan pengobatan itu dilakukan dengan cermat dan dirahasiakan. Ya, tidak sembarang orang tahu, tidak sembarang ya eh, orang lain tahu gitu. Misalnya berkunjung ke pasien, ya tetangganya pada tahu, oh ini sakitnya HIV dan sebagainya, itu rahasia. Ya, jadi penyakit pasien itu rahasia kecuali pasien sendiri yang membukanya, gitu ya. Jadi misalnya, oh ya ini pasiennya ini ada perdarahan di otak, ya, kemudian ini sumbatannya udah parah dan sebagainya, itu kita sampaikannya ke pasien dan keluarganya. Dan itu pun kalau keluarganya itu kalau pasiennya masih anak, ya. Kalau pasiennya sudah dewasa itu juga disilahkan ketika misalnya dirahasiakan kepada keluarganya, itu juga boleh, ya. Kemudian yang keenam, hak atas kerahasiaan semua bentuk komunikasi dan catatan tentang asuhan kesehatan yang diberikan padanya. Ya, jadi semua bentuk komunikasi, catatan medis ya. Jadi rekam medis, perawat nyatet ya, di buku keperawatan ya, di buku operan jaga, itu tidak boleh tulisan kita itu kemana-mana ya, tersebar luas di luar area rumah sakit ya, atau bahkan di luar ruangan keperawatannya. Biar di ruang cempaka kok datanya pasien ada di ruang dahlia gitu ya, padahal pasiennya di ruang cempaka kayak gitu ya. Kecuali pasien pindahan ya, itu bisa ya terjadi, misalnya habis dari dahlia ke cempaka, ini ada yang ini ketinggalan gitu, nggak masalah ya gitu. Kemudian hak untuk memperoleh informasi lengkap atas rujukan ya, misalnya dia kenapa dia harus dipindah ke rumah sakit lain ya, ada rujukan gitu, pasien harus tahu ya. Terus kenapa sih saya kok nggak dirawat di sini saja, kenapa saya harus dirawat ke Sarjito gitu ya, rumah sakit Sarjito gitu, kenapa sus gitu ya, itu harus dikasih informasi lengkap ya. Oh ini karena alatnya Bapak, ini kami tidak punya alat untuk
scan kepala atau foto kepala yang ada itu ada di Sarjito. Jadi Bapak itu harus ke sana gitu. Karena alat kita belum cukup memadai misal ya. Nah, itu harus disampaikan. Selanjutnya, hak untuk memperoleh informasi tentang hubungan rumah sakit dengan instansi lain. Ya, seperti instansi pendidikan atau instansi terkait. Nah, ini ya ada rumah sakit pendidikan ya menerima mahasiswa praktek, yaitu nanti kayak kalian itu ya belum lulus tapi bisa praktek di rumah sakit, itu masih tanggung jawabnya eh, itu perawat ya, kepala ruangan gitu ya, tanggung jawab rumah sakit juga ya. Jadi kalau di sana pasiennya harus kasih tahu, Bapak ini ada mahasiswa praktekan ya dari Stikes Rolling Mas ya, nanti untuk membantu perawat ya, biar nanti juga mahasiswa ini juga bisa jadi perawat yang profesional ya. Jadi nanti nanti yang nyuntik itu mahasiswa ya Pak ya. Cuma saya akan dampingi, saya akan pantau dan saya akan jaga gitu ya. Jadi ketika ada apa-apa gitu ya, tetap itu adalah tanggung jawab perawat walaupun mahasiswa yang melakukan menyuntik ya. Jadi tanggung jawab perawat itu besar ya ketika ada mahasiswa praktek. Jadi makanya kalian hati-hati ketika praktek ya, karena akan menyangkut nyawa manusia gitu ya. Nah itu. Kemudian yang 9, hak untuk memberi pendapat atau menolak bila diikutsertakan sebagai suatu eksperimen yang berhubungan dengan asuhan atau pengobatan. Ya, jadi kalau tadi ya sama ya, menolak atau berpendapat kalau dia nggak mau gitu ya. Misal eksperimen berarti terkait dengan penelitian. Nah, terkadang juga ada nih mahasiswa yang melakukan penelitian, ya, probandus apa namanya, sampelnya atau orang yang dilakukan penelitiannya itu adalah pasien gitu. Nah, itu harus ada inform konsen. Bapak, saya ada penelitian tentang perawatan luka, ya ini perawatan lukanya dengan madu. Gitu. Nah, apakah Bapak bersedia gitu ya? Dijelasin dulu tujuannya buat apa, fungsinya kenapa kamu melakukan penelitian itu disampaikan ke pasien. Dan pasien juga berhak menerima ataupun menolak. Oh maaf Mbak, saya nggak mau loh gitu ya, untuk jadi apa namanya penelitian Mbaknya gitu. Ya udah, jangan berkecil hati gitu ya. Oh iya Mbak silahkan, nggak apa-apa. Madu itu kan bagus ya Mbak ya, itu obatan dari Islam gitu misalnya ya, pengobatan Islam gitu. Saya bolehlah coba pakai madu, siapa tahu bisa lebih cepat lukanya sembuhnya gitu. Ya, itu ya. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian hak untuk memperoleh informasi tentang pemberian delegasi dari dokternya kepada dokter lain atau perawat dengan perawat lain ya yang dibutuhkan dalam rangka asuhan kesehatan atau keperawatan. Ya, jadi kalau kamu itu shiftnya perawat kan beda-beda nih, ada yang pagi, siang gitu ya, malam gitu kan ya. Ketika kamu ketemu pasien si pagi gitu ya, mau alih tugaskan kamu udah mau pulang gitu ya, mau jaga shift siang yang lain temenmu, ya itu didelegasikan dengan baik. Kasih informasi pada yang shift siang, informasi yang lengkap tentang pasien tersebut. Sudah dilakukan tindakan apa saja, yang belum apa, nanti siang itu perawatnya harus ngapain ya, obatnya diminum jam kapan saja, disuntik kapan, apakah perlu CT scan atau perlu ronsen atau sebagainya gitu. Harus ngerti, harus jelas gitu. Kemudian hak untuk mengetahui, menerima penjelasan tentang biaya yang diperlukan untuk asuhan kesehatan. Ini juga penting sekali ya. Jangan sampai pasien kejedoran ya. Keluarganya kaget, ternyata bengkak banget biayanya. Ya tidak dikasih tahu, oh biaya kamarnya itu kalau ruang VIP segini, kalau kelas 1 segini, kalau kelas 2 segini, isi kamarnya berapa, nanti bareng dengan pasien lain atau tidak gitu ya. Biayanya totalnya
Nanti ada biaya untuk kamar, ada biaya untuk perawatan, ada biaya untuk pengobatan, ada biaya untuk pemeriksaan penunjang seperti ambil darah atau ronsen dan sebagainya. Itu disampaikan gitu. Kemudian hak untuk mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang harus dipatuhi sebagai pasien ketika dia dirawat di rumah sakit. Masing-masing rumah sakit itu punya aturan yang beda-beda. Ya, punya peraturan atau ketentuan rumah sakit yang harus dipatuhi dengan berbeda-beda karena masing-masing rumah sakit punya kebijakan dan aturan tersendiri. Contohnya jam besuk, ya. RSI Fatimah itu kalau jam besuk itu hanya boleh jam 12 siang, ya, sama setelah maghrib gitu. Nggak boleh kalau misalnya jam 10 pagi gitu. Ya harus dipatuhi, ya. Tuh. Dan pasien harus ngerti, ya, jangan sampai nanti aku retilik lah mau rumah sakit gitu ya. Saya mau nengok kamu gitu. Ya, jam 10 ya nanti aku tengok ternyata nggak boleh sama satpam rumah sakitnya. Ya karena apa? Aturannya. Ya makanya pasien dan keluarganya harus tahu. Aturan-aturan dan aturan banyak lainnya ya, termasuk aturan misalnya aturan di kamar, ya, mematikan atau menyalakan AC dan sebagainya. Kemudian menurut National League for Nursing ya tahun 1997 itu ada hak pasien yang pertama adalah hak punya atau memperoleh asuhan kesehatan sesuai standar profesional tanpa memandang tatanan kesehatan yang ada. Ya, jadi nggak lihat tadi ya, nggak lihat ini anaknya jenderal, ini anaknya gubernur, ini anaknya petani, itu nggak lihat. Ya, kasih asuhan keperawatan profesional yang kamu lakukan biasanya. Yang kedua, hak untuk diperlakukan secara sopan dan santun. Nah ini ya, serta keramahan dari perawat. Perawat baju desepol, ya. Apalagi dia beda-bedain, oh itu gendut, aku nggak mau ngelawat yang gendut, berat, dan sebagainya. Ya, wah nggak jadi nih perawat kayak gini nih, SP ini, ya, kasih teguran. Kemudian yang ketiga, hak memperoleh informasi tentang diagnosis penyakitnya, prognosisnya, pengobatannya, ya, itu tadi sudah ya, ini hampir sama ya dengan yang tadi. Hak legal untuk berpartisipasi membuat keputusan ini juga sama. Hak untuk menolak ya observasi dari tim kesehatan ini juga sama ya. Kalau nggak mau diperiksa, nggak mau masuk mau melakukan pemeriksaan fisik ya, buka baju pasien nggak mau ya kita jangan memaksa. Gitu. Hak privasi selama wawancara, selama pemeriksaan kesehatan. Nah, kamu nyuntik bokongnya diler-ler gitu misalnya, nggak ditutup privasi ya, nggak ditutup korden, nggak ditutup pintu. Nah ini ya nggak boleh. Hak mendapat privasi, berkomunikasi, menerima kunjungan dari orang-orang yang benar-benar setujunya. Nah, ini ya tadi tetangganya mau nengok gitu, dia berkenan ya silakan masuk. Nggak berkenan yang pasiennya sedang tidur, tidak diganggu dulu ya gitu. Hak menolak pengobatan, berpartisipasi pelaksanaan penelitian, ini tadi sudah ya penelitian, hampir mirip-mirip ya dengan yang menurut Amerikan ya tadi. Hak terhadap koordinasi dan asuhan kesehatan yang berkelanjutan, kemudian hak menerima pendidikan, ini sama ya koordinasi berarti tadi ya delegasi, menerima pendidikan atau instruksi yang tepat dari petugas kesehatan, ya ini juga terkait dengan pengetahuan ya yang harus dibutuhkan oleh pasien ya. Ketika pasien itu nggak tahu tentang sakitnya ya dikasih tahu lah. Kemudian hak kerahasiaan dokumen, nah ini ya dokumen-dokumen tadi juga sudah saya sampaikan, itu baik tertulis maupun lisan ya, baik yang direkam medis, di laporan jaga dan sebagainya ya maupun omongan. Pasien kayak lo anak bisule gue bokong itu nggak boleh, ya itu rahasia gitu ya. Kemudian kewajiban pasien ya. Kewajiban pasien, tanggung jawab ya, itu wajib mentaati peraturan, kemudian mematuhi kebijakan,
dan memberikan informasi yang lengkap. Gitu. Oke, nanti saya lanjutkan lagi. Ya, jadi kewajiban pasien itu ya selain tadi mentaati peraturan yang ada di rumah sakit, tata tertibnya ya, kalau misalnya WC misalnya WC duduk nggak boleh jongkokin, itu juga kan termasuk peraturan rumah sakit ya, itu nggak boleh dilakukan. Terus tadi misalnya kunjungan rumah sakit jam besuk jam berapa saja, apakah boleh besuk atau enggak itu ya, itu juga peraturan rumah sakit yang harus diwajibkan bagi pasien. Jadi pasien itu tidak hanya punya hak tapi juga punya kewajiban ya, termasuk bersikap sopan dan santun juga kepada tenaga kesehatan ya, tenaga yang merawat pasien ya, wajib memberikan informasi yang lengkap. Nah, kadang nggak jujur ya, dia itu kayak misalnya dari tanda-tanda COVID tapi nggak ngomong nih ya, apa habis bepergian dari luar kota nggak ngomong nih gitu ya. Nah, itu juga artinya dia tidak memberikan informasi yang lengkap. Seharusnya kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang lengkap-lengkapnya kepada tenaga kesehatan ya, pada dokter atau perawat ya, yang jujur tentang penyakitnya, tentang kondisinya, jadi nggak ada yang ditutupin ya, karena tenaga kesehatan kan juga punya ini ya, punya sumpah ya, sumpah tidak menyebarkan informasi pasien ya, jadi wajib bagi pasien untuk bisa memberitahu kepada tenaga kesehatan tentang kondisinya, agar apa? Agar perawatannya optimal ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, wajib menyelesaikan biaya pengobatan. Ini jelas ya, udah dirawat ya bayar itu ya. Kemudian wajib memenuhi segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya ya. Jadi ada inform konsen tadi, ada inform konsen, ada persetujuan, dia wajib memenuhi memenuhi tadi ya, yang sudah disepakati secara bersama, baik dengan tenaga medis maupun pasien. Sampai sini selesai untuk kuliah etika keperawatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa ini ya, bisa sampaikan ya di kolom komentar juga bisa.